Halo, selamat datang di Pondok Tutorial. Saya Wiro Saputra. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan orang-orang yang mungkin bertanya melalui email kepada saya. Banyak orang yang bertanya mengenai biaya privat di Pondok Tutorial atau sistem privat di Pondok Tutorial. Bagi Anda yang mungkin ingin belajar privat di Pondok Tutorial, baik itu mengenai HTML, CSS, PHP, ataupun MySQL, Anda bisa langsung datang ke rumah saya. Anda bisa menanyakan alamatnya melalui saya, yaitu Anda bisa SMS melalui nomor handphone saya ataupun Anda bisa mengirim email ke saya. Di sini saya mengadakan dua sistem privat. Yang pertama adalah sistemnya dengan menggunakan online. Yang kedua, sistemnya langsung datang ke Basecamp Pondok Tutorial. Di mana ketika Anda privat di Pondok Tutorial, jika Anda mungkin ingin mengajak teman Anda, di sini bisa menampung maksimal 2 orang. Karena saya tidak mau muridnya terlalu banyak, yang nantinya hasilnya adalah ketika di kelas mereka atau ketika di ruangan atau di studio Pondok Tutorial mereka hanya mengobrol saja. Di sini kita fokuskan untuk 2 orang saja, di mana nanti kedua orang ini akan saya buat setiap harinya membuat sebuah project. Ada salah satu project yang saya akan coba tampilkan di sini. Di Pondok Tutorial, ini adalah salah satu implementasi project yang saya berikan kepada murid-murid saya. Di sini adalah contoh ketika hari kedua dalam mempelajari HTML dan juga CSS. Pada hari kedua, siswa sudah bisa membuat project seperti ini, di mana ada judul website, menu, kemudian gambar, dan juga terakhir ada footer berupa copyright. Kemudian, siswa juga sudah bisa membuat efek seperti ini, dan juga pada menu seperti ini. Pada hari ketiga, siswa sudah bisa mengembangkan project dari website seperti ini. Kita akan coba buka di project hari ketiga, di mana di hari ketiga, hasil yang dikreasikan siswa lebih kreatif lagi. Di antaranya pengembangan dari project yang sebelumnya. Kita sudah bisa menaruh logo, kemudian membuat menu seperti ini. Kemudian kita juga bisa membuat tampilan seperti ini, efek seperti ini. Ketika kita arahkan mouse-nya berubah warna seperti ini. Dan ini adalah pengembangan dari project sebelumnya. Di hari keempat, siswa sudah bisa belajar membuat footer dengan 3 item seperti ini contohnya. Siswa sudah bisa membuat seperti ini, dan juga siswa sudah bisa membuat menu seperti ini. Top menu. Jadi, setiap harinya akan ada satu project atau pengembangan project dari project sebelumnya, tergantung dari siswanya. Jika siswanya tersebut cepat dalam menangkap materi, kemungkinan dalam satu hari kita akan melaksanakan satu project. Tapi jika lambat dalam penanganan materi, maka kemungkinan 3 hari siswa akan diberikan satu project. Jadi tergantung dari siswa Pondok Tutorial. Jadi sistem di Pondok Tutorial ini sistemnya langsung praktek. Jadi kita 99% praktek, 1% teori. Di mana teori, jika Anda datang langsung ke rumah saya atau ke Basecamp Pondok Tutorial, Anda langsung dijelaskan melalui papan tulis atau bisa melalui presentasi PowerPoint. Jika Anda mungkin mengambil dengan menggunakan sistem online, kita bisa belajar melalui TeamViewer. Atau metode kedua yaitu download video. Ketika Anda tidak mengerti, Anda bisa menanyakan langsung melalui email. Jadi sistemnya seperti itu. Dan untuk demo projectnya, saya akan coba membahas bagaimana cara membuat website seperti ini. Atau kita bisa langsung ke project yang ketiga. Tapi jika di project ketiga ini Anda belum bisa project yang kedua, maka project yang ketiga ini tidak bisa dibuat. Jadi buatnya harus bertahap. Saya akan mendemokan untuk pembuatan project yang kedua. Oke, langsung saja. Saya di sini menggunakan NetBeans. Jadi mungkin kita akan membuat project yang berbeda dari ini, hanya saja implementasinya tetap sama. Oke, langsung kita mulai. Di sini saya akan membuka NetBeans. Kemudian saya akan membuat new project.
dengan nama demo. Klik next. Kemudian saya akan namakan dengan nama demo. Saya akan klik finish. Bagi Anda yang tidak bisa menginstal NetBeans, Anda sebelumnya bisa menginstal NetBeans dengan menginstal JDK terlebih dahulu. Anda bisa mendownload JDK-nya dengan mengetikkan JDK seperti ini. Kemudian pilih Java SE-nya. Kemudian download JDK. Pilih JDK sesuai dengan operating system yang Anda gunakan. Misalkan Anda menggunakan Windows, pakai yang Windows. Jika Anda menggunakan Linux, pastikan Anda memakai yang versi Linux. Pastikan juga Anda memakai versi arsitektur yang benar. Misalkan Anda menggunakan 32 bit, Anda bisa menggunakan x86. Jika Anda menggunakan yang 64 bit, Anda bisa menggunakan yang x64. Jadi, Anda harus pastikan menggunakan JDK yang benar. Kemudian jangan lupa klik I accept license agreement. Setelah itu Anda baru bisa mendownload NetBeans dengan mencari NetBeans seperti ini. Kemudian Anda bisa klik welcome to NetBeans. Lalu Anda tinggal download NetBeans versi 8.0.1. Di sini ada banyak versi, ada yang versi Java SE, Java EE, Java lainnya, dan juga bisa C, dan atau Anda bisa mendownload semuanya. Tapi karena kita hanya mendevelop website, maka yang saya pilih adalah HTML5 dan juga PHP. Ingat, install JDK-nya terlebih dahulu, baru install NetBeans. Karena NetBeans berada di dalam lingkungan Java. Jika JDK tidak bisa diinstal, maka NetBeans tidak juga bisa diinstal. Oke? Kita lanjutkan sekarang. Saya akan langsung buka NetBeans di sini. Di sini saya sudah buat new project. Saya akan coba ulangi, ini saya akan delete. Caranya klik file, new project. Kemudian pilih HTML5 application, klik next. Lalu di sini saya akan namakan dengan nama demo. Saya akan klik finish. Maka akan ada tampilan seperti ini. Kemudian di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Yang pertama, title di sini berfungsi untuk menampilkan teks yang ada di dalam tab browser. Kita akan coba di sini. Misalkan di sini saya akan buat dengan judul demo website. Ketika saya save, saya akan coba running di sini, klik run project. Maka di sini Anda akan menemukan title yang sama pada tab browser. Anda bisa melihat, yaitu demo website dan juga demo website. Fungsi dari title ini adalah untuk menuliskan judul di dalam tab browser. Kemudian kita lanjutkan. Meta karakter. Ada banyak karakter set yang bisa kita gunakan. Ada ISO, ada Swiss, dan ada ASCII. Masih banyak karakter set lainnya. Bagaimana cara mengetahui karakter set? Anda bisa mencarinya di Google dengan mengetikkan char set. Seperti ini. Di sini Anda bisa menggunakan Wet3School sebagai referensi. Ada banyak meta char set. Di antaranya ada ASCII, ANSI, 8859, dan UTF-8. Yang paling sering kita gunakan adalah UTF-8. Lalu, bagaimana dengan meta name viewport? Ini tidak akan saya bahas karena ini akan dibahas pada materi responsive website. Jadi di sini saya tidak akan bahas ini. Saya akan lupakan ini, saya akan coba delete. Kemudian, sekarang di sini saya sudah bisa membuat halaman pertama website saya. Sebagai contoh, saya akan coba ketikkan dengan menggunakan seperti ini. Ini adalah website pertama saya. Saya save dengan menggunakan Ctrl S atau Anda bisa mengklik file, lalu Anda bisa klik save. Atau Ctrl Shift S untuk save all. Di sini saya akan coba untuk menampilkannya. Anda bisa menekan F6 di sini, lalu Anda coba lihat browser pada demo website, maka akan ada tampilan seperti ini. Ini adalah website pertama saya. Tapi saya tidak ingin membuat website seperti ini. Saya ingin websitenya tersebut berada di dalam
tag HTML. Kita akan coba. Jika saya membuat seperti ini, misalkan saya akan membuat sebuah paragraf baru. Misalkan ini adalah paragraf 2. Maka ketika saya save dan saya coba tampilkan di dalam browser, hasilnya adalah ini bukan paragraf kedua, tetapi tetap di paragraf pertama. Hal ini dikarenakan kita tidak menggunakan tag HTML. Oleh sebab itu, browser tidak akan mengenali apa yang kita tuliskan di dalam sini. Supaya browser bisa kenal, kita membutuhkan yang namanya tag HTML. Untuk membuat paragraf, kita membutuhkan tag p. Maka di sini saya akan buat tag p seperti ini. Tag p selalu dibuka dengan seperti ini dan ditutup dengan seperti ini. Saya akan coba perbesar teksnya seperti ini. Jika saya buat seperti ini adalah paragraf pertama. Maka setelah saya save dan saya coba copy yang ini, saya save lagi, ini paragraf kedua. Maka hasilnya akan seperti ini. Akan ada dua paragraf pertama dan kedua. Karena di sini browser telah mengenali bahasa yang kita tuliskan ke dalam HTML. Jadi, tanpa tag HTML, browser tidak akan kenal apa yang kita tuliskan di dalam website ini. Di sini, inilah gunanya dari tag HTML. Kenapa kita menggunakan HTML dalam pembuatan website? Tanpa HTML, website Anda tidak akan bisa terformat seperti ini. Browser tidak akan kenal ini sebuah paragraf ataupun sebuah heading. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah heading. Heading biasanya digunakan untuk pembuatan judul artikel ataupun headline pada sebuah website. Untuk membuat heading, caranya cukup mudah. Pertama, kita menggunakan H1 seperti ini. Tagnya H1. Opening tagnya seperti ini dan closing tagnya seperti ini. Kita akan membuat H1 seperti ini dengan membuat judul website. Kita coba save, tekan Ctrl S, dan di sini saya akan coba cek. Judul website sudah tertulis. Anda bisa melihat ini. Kemudian, kita di sini akan coba hapus paragraf yang pertama. Seperti ini. Lalu, di sini saya akan coba jelaskan. Ada banyak tipe heading. Ada H1, H2, H3, dan H4. Apa bedanya H1 dengan H2, H3, dan H4? Perbedaannya, kita akan coba tuliskan terlebih dahulu. Saya akan coba tuliskan H2, yaitu judul website. Saya akan coba copy paste judul websitenya. Kemudian, saya coba ketikkan H3, Ctrl V, kemudian H4, Ctrl V, saya coba save. Kemudian di sini saya akan coba cek. Perbedaan H1, H2, H3, dan H4 adalah di ukuran fontnya atau ukuran hurufnya. Jika kita menggunakan H1, ukurannya akan lebih besar dibandingkan H yang lainnya. Ini merupakan materi dari heading, di mana semakin besar huruf di belakang H, atau semakin besar angka di belakang H, maka hasilnya akan semakin kecil font yang ditampilkan. Heading biasanya digunakan cuma sampai H3. Untuk penggunaan H4 jarang sekali digunakan. Hal ini juga untuk mempercantik atau untuk memperbagus SEO Anda dalam searching website nantinya. Oke, kita akan coba lanjutkan. Di sini yang saya pakai hanyalah H1. Yaitu judul website. Lalu di sini, NetBeans mempunyai fitur yang sangat bagus, di mana Anda biasanya sebagai web developer, Anda tidak ingin membuat paragraf yang sebenarnya, tapi Anda menggunakan dummy paragraf. Untuk membuat dummy paragraf di dalam NetBeans, caranya cukup mudah. Anda cukup menekan Alt atau Alt, kemudian Anda tekan Insert. Di sini ada namanya Generate Lorem Ipsum Text. Anda bisa tekan Enter. Kemudian di sini saya akan membuat dummy paragraf sebanyak 2 buah.
Saya akan coba generate. Dan hasilnya akan ada 2 buah paragraf yang panjang seperti ini yang Anda bisa gunakan. Saya akan coba save. Kemudian kita akan coba cek di dalam website. Maka akan terbentuk judul dan juga paragraf. Kemudian, langkah selanjutnya adalah saya akan mencoba menampilkan gambar di bawah judul website ini. Saya akan coba menampilkan gambar. Untuk membuat gambar di dalam HTML, Anda cukup menggunakan tag img. Buatnya seperti ini, img, kemudian src. src ini adalah singkatan dari search, di mana src ini di dalamnya adalah lokasi gambar tersebut. Di sini saya akan mencoba mengambil gambar dari unsplash.com. Saya akan coba tutup. Lalu di sini Anda akan bertanya, kenapa untuk H1 dia membutuhkan penutup /H1, sedangkan IMG dia tidak membutuhkan. Hal ini dikarenakan karena IMG memakai atribut di dalamnya. Jadi IMG adalah self attribute, sedangkan ketika H1 dia membutuhkan elemen lain untuk ditampilkan. Jadi IMG dia tidak membutuhkan elemen lain untuk ditampilkan di sini, tapi dia menampilkannya melalui atribut yang namanya search. Oke, di sini saya akan lanjutkan. IMG search ini bisa Anda gunakan 2 tipe. Tipe pertama adalah directory file, yang kedua adalah website file. Saya akan mencoba di sini yaitu tipe kedua, karena tipe kedua ini lebih mudah diimplementasikan, di mana kita bisa mengambil gambar dari website, kemudian kita tampilkan di dalam website kita. Tapi hal ini tidak direkomendasikan, oleh sebab itu Anda bisa menggunakan directory website. Caranya bagaimana? Di sini saya akan coba untuk menampilkan sebuah gambar. Gambar yang Anda ambil harusnya gambar yang tidak tercopyright atau bebas dari copyright. Jika Anda menggunakan gambar yang mungkin kepunyaan orang lain, kemudian orang tersebut mengklaim bahwa gambar itu adalah gambar milik mereka, dan gambar itu tidak diposting dengan free royalty, maka Anda akan bisa dikenakan hukuman. Jadi Anda harus berhati-hati. Gambar yang bisa Anda gunakan di sini adalah yaitu gambar dari unsplash.com, di mana unsplash.com di sini Anda adalah bisa menggunakan gambar ini secara free dengan high resolution. Di sini Anda bisa memilih gambar. Misalkan di sini saya akan coba memilih gambar yang ini. Saya akan coba klik kanan, lalu saya akan coba copy link address. Lalu saya akan coba masukkan gambar tersebut di dalam sini dengan menekan Ctrl V. Saya akan coba Ctrl S. Kemudian saya akan coba melihat di dalam demo website. Di sini, gambar sudah ditampilkan di dalam demo website, tapi terlalu besar. Bagaimana cara mengubahnya? Anda bisa memberikan properti lain ataupun atribut lain di dalam IMG, yaitu dengan nama height. Height adalah digunakan untuk mengubah tinggi dari gambar. Misalkan saya set height-nya hanyalah 300 pixel, atau 300 saja, seperti ini. Karena height di dalam atribut IMG sudah cukup menggunakan 300 saja, maka browser membacanya akan 300 pixel. Jadi saya akan coba save, Ctrl S. Kemudian sekarang gambarnya sudah berubah, tingginya menjadi 300 pixel. Kita akan coba inspect element. Di sini saya akan coba inspect element, maka tingginya adalah 300 pixel. Oke, saya akan coba close. Kemudian saya akan coba lanjutkan. Website di sini tidak lengkap jika tidak menggunakan menu. Oleh sebab itu, bagaimana cara membuat menu? Cara membuat menu adalah seperti ini. Di sini saya akan menaruh menu di bawah H1. Untuk membuat menu, di sini Anda cukup menggunakan namanya tag A. Anda bisa menggunakan seperti ini, A, href. Href adalah HTTP reference, di mana href ini fungsinya adalah menampilkan link dari sebuah website ataupun directory. Misalkan di sini saya ingin melink ke Google.
atau melink ke pondoktutorial.net, maka Anda cukup menggunakan seperti ini, http://pondoktutorial.net. Kemudian di sini saya akan set sebagai home. Saya akan coba save, tekan Ctrl S. Kemudian kita akan coba cek di dalam website. Di sini Anda bisa melihat bahwa home berdampingan dengan gambar. Saya tidak ingin home ini berdampingan dengan gambar, maka bagaimana cara mengakalinya? Dan ini sering terjadi dalam kasus pembuatan website. Untuk itu, kita membutuhkan yang namanya P untuk mengakali supaya home ini tidak berdampingan dengan IMG. Kita akan memberikan tag P tidak hanya pada href seperti ini, tapi kita juga akan memberikan P di dalam IMG. Jadi saya akan memberikan tag P. Saya akan coba copy paste IMG ini ke dalam P. Seperti ini. Saya akan coba save. Lalu saya coba lihat. Sekarang judul ini, judul website, kemudian home atau link, tidak berdampingan lagi dengan gambar. Lalu, bagaimana caranya supaya ketika saya klik, dia akan membuka tab baru. Oke, saya akan coba back. Di sini Anda bisa memasukkan atribut baru pada A dengan menggunakan atribut namanya target. Anda bisa membuat underscore blank seperti ini. Anda save. Jadi ketika Anda klik, maka dia akan membuka tab baru. Jadi ini yang sering ditanyakan biasanya dalam pembuatan website. Lalu di sini saya akan coba membuat 3 buah menu. Biasanya ada home, about, dan contact. Saya akan buat 3 buah menu di sini. Saya akan coba enter. Saya akan buat tag A lagi. Kemudian di sini saya akan coba http google.com. Kemudian di sini saya akan coba about. Kemudian saya akan coba lagi A. Seperti ini, misalkan di sininya contact. Kenapa di sini saya memakai tanda pagar? Tujuannya adalah ketika saya klik, maka tidak akan terjadi apa-apa di sini. Ini untuk membuat dummy link. Oke, di sini kita sudah membuat judul website, kita sudah membuat menu, kita sudah membuat gambar, kita juga sudah membuat paragraf. Lalu, di sini yang kita kurang adalah copyright dan juga garis di bawahnya. Untuk itu, untuk membuat garis, kita cukup menggunakan yang namanya tag HR. Seperti ini, atau singkatan dari horizontal rule. Seperti ini. Maka, ketika saya save, maka akan ada garis di bawahnya. Dan yang terakhir, kita akan coba membuat copyright. Untuk membuat copyright, saya akan membuatnya di dalam tag P. Lalu, di sini saya akan coba membuat pondoktutorial.net. Untuk membuat lambang copyright, Anda cukup menekan tanda dan, kemudian ketikkan copy, lalu titik koma. Lalu sekarang kita akan pilih 2014. Kita coba save. Dan sekarang saya akan coba cek. Di sini Anda bisa melihat bahwa gambar dan juga semua elemen yang kita butuhkan sudah dibuat. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba merapikan web ini menjadi sebuah desain yang sangat bagus. Di sini saya akan coba buka di hari kedua. Kita akan membuat website kurang lebih seperti ini. Kita akan coba running. Di sini kita membutuhkan background. Oleh sebab itu kita membutuhkan yang namanya CSS. Pada bab ini kita akan menggunakan internal CSS. Jadi saya tidak akan menggunakan external CSS, tapi saya akan menggunakan internal CSS. Bagaimana internal CSS itu, seperti apa penggunaannya? Nah, di sini saya akan menaruhnya internal CSS di sini. Yaitu saya cukup menggunakan text style seperti ini. Saya akan coba save. Kemudian
Untuk penggunaan style seperti tadi, Anda bisa mendapatkan pada hari pertama. Jadi, bagi Anda yang mungkin sekarang bingung, Anda bisa mengambil privat di Pondok Tutorial, kemudian dari hari pertama kita akan memberikan dasar-dasar dari penggunaan NetBeans ini, sehingga nanti Anda tidak bingung lagi dalam penggunaan NetBeans. Oke, di sini saya akan mencoba untuk memberikan background terlebih dahulu, karena di sini ada background, Anda bisa melihat backgroundnya seperti ini. Dari mana background ini bisa saya dapatkan? Anda bisa mencarinya di subtle pattern, seperti ini. Kemudian di sini Anda bisa memilih pattern yang sesuai. Di sini Anda bisa mencarinya. Dan di sini saya akan coba download, klik download. Lalu saya akan coba mendownload pattern ini. Saya akan coba open folder. Di sini saya telah mendownloadnya. Dan di sini saya akan coba copy, klik kanan, lalu copy, dan saya akan pindah ke project Pondok Tutorial. Kemudian di sini saya akan coba menaruhnya di site root. Klik kanan, lalu paste. Dan di sini saya akan coba menambahkan properti background pada body. Body seperti ini. Kenapa saya memberikannya di body? Karena jika Anda melihat di sini, page yang putih ini adalah namanya body. Sedangkan yang ada di dalam sini adalah head. Jadi, semua tag yang di dalam body akan ditampilkan di dalam browser. Oke, kita akan coba sekarang body. Kita akan berikan properti yang namanya background. Untuk menampilkan background dari pattern seperti ini, maka Anda membutuhkan yang namanya URL. Karena yang kita butuhkan adalah background image. Kemudian di dalam NetBeans Anda cukup menekan Ctrl spasi, lalu pilih background yang Anda inginkan. Saya akan coba save. Dan sekarang kita lihat. Tugas kita membuat background telah selesai. Lalu, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara saya membuat kotak seperti ini. Untuk pengelompokan dari judul website, kemudian menu, gambar, dan juga paragraf, Anda membutuhkan sebuah div. Div digunakan untuk mengelompokkan sebuah elemen ataupun lebih dari satu elemen. Misalkan di sini adalah elemen heading, ini adalah elemen A, ini adalah elemen IMG, ini adalah elemen P, dan yang terakhir adalah ini elemen HR. Untuk mengelompokkannya jadi satu, maka saya akan membuat sebuah div. Saya akan buat sebuah div di sini, div dengan nama class. Saya akan berikan namanya box seperti ini. Lalu, di mana saya menaruh closingnya? Saya menaruh closingnya di paling akhir sebelum closing dari body. Caranya seperti ini, div. Oke. Setelah itu, langkah selanjutnya saya akan coba menghias box dengan memberikan background. Box, kalau tadi kita menggunakan background dengan menggunakan image, sekarang kita menggunakan warna. Background, kemudian kita menggunakan warna. Bagaimana caranya? Pada NetBeans sudah ada yang namanya color chooser. Anda cukup menekan Ctrl spasi, Anda tinggal pilih color chooser. Anda bisa klik 2 kali. Lalu di sini Anda bisa memilih color yang Anda inginkan. Di sini saya akan menggunakan warna putih. Lalu saya akan coba save dan sekarang saya akan coba lihat. Di sini harusnya sudah ada, tapi kita akan coba cek. Anda perlu perhatikan di sini. Box di sini karena dia menggunakan kelas, maka harus ada titik di depannya. Ketika saya save, maka akan ada background putih di sini. Lalu, apa itu titik seperti ini dan juga kelas akan dibahas pada hari pertama ketika Anda privat di Pondok Tutorial. Oke, sekarang kita akan coba lanjutkan. Lalu, ketika kita lihat di hari kedua ini ukurannya tidak seperti ini. Ini ukurannya terlalu besar. Oleh sebab itu, kita membutuhkan yang namanya properti width. Oke, kita akan coba set width di dalam boxnya. Width-nya saya akan coba set misalkan 800 pixel. Saya akan coba save. Kemudian kita cek. Maka hasilnya akan mulai terlihat ada ukuran di sini.
Oke, sekarang kita akan coba lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya membuat box ini berada di tengah. Untuk membuat box berada di tengah, ada teknik yang namanya auto. Margin, auto. Seperti ini. Maka secara otomatis, box yang tadinya ada di pinggir sekarang berada di tengah. Oke, selanjutnya saya akan coba membuat teks ini atau H1 ini berada di tengah. Caranya bagaimana? Untuk membuat H1 berada di tengah, kita cukup menggunakan H1 di sini. H1. Kemudian cukup menggunakan properti text align center. Saya coba save dan sekarang kita akan coba lihat. Maka H1 akan berada di tengah. Lalu, bagaimana caranya membuat menu ini berada di tengah? Karena menu ini dalam P, maka saya cukup menggunakan P seperti ini. Lalu di sini saya akan coba menggunakan text align center. Maka menu Anda sekarang sudah berada di tengah dan juga gambar Anda. Karena gambar juga berada di dalam P. Lalu di sini Anda ingin gambar ini tidak ukurannya seperti ini, tetapi ukurannya 100% misalkan. Kita akan coba cek di sini. Di sini saya akan coba pada indeks, saya akan coba menghapus ukuran ini, height dan juga width. Misalkan ada seperti ini. Dan kenapa ini error? Kita bisa menambahkan ALT, kontrol spasi. Maka tidak akan ada error lagi. Kita akan coba tampilkan di sini. Di sini gambar yang ditampilkan akan 100%, tapi kita bisa memodifikasinya dalam CSS. Caranya, kita cukup memanggil img atau tag img. Jadi, apa yang kita ingin modifikasi, karena yang kita ingin modifikasi adalah tag img, maka kita cukup menggunakan img seperti ini. Kita akan set width-nya yaitu 100%. Seperti ini. Maka, nanti yang ditampilkan gambarnya akan seperti ini. Kita juga bisa set height-nya. Misalkan kita ingin height-nya 400 pixel. Maka nanti Anda bisa lihat hasilnya seperti ini. Oke. Setelah itu, hal yang kurang di sini apa? Kita bisa melihat di sini ada yang kurang, yaitu bagaimana caranya saya untuk membuat spasi seperti ini. Ada space. Saya cukup menggunakan padding di dalam box. Oke. Saya akan coba menggunakan padding di dalam box. Padding. Yaitu paddingnya kita akan coba set misalkan 30 pixel seperti ini. Maka yang ada di dalam box nanti akan membuat space seperti ini. Jika mungkin kurang, Anda bisa set misalkan 60 pixel seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita coba lihat di sini. Kita akan mencoba untuk mengganti tulisannya. Di sini misalkan saya akan mengganti tulisannya atau fontnya. Caranya seperti ini. Anda bisa menggunakan Google Font. Google Font. Di sini kita bisa menggunakan Google Font, kemudian kita cari. Saya akan menggunakan teks yang namanya Oswald. Ini dia. Kita akan coba Quick Use. Di sini saya akan coba copy saja yang ada di sini. Kemudian saya akan menaruhnya di bawah sini atau sebelum penutup head. Saya akan coba Ctrl V atau paste kode ini. Kemudian saya akan coba tampilkan dalam CSS atau mengopi kode ini di dalam CSS. Ctrl C. Lalu pada H1, karena yang kita ingin rubah adalah H1. Sekarang kita coba lihat. Maka judulnya telah berubah. Kemudian kita coba cek lagi. Untuk tulisan ini, kita akan coba rubah. Misalkan kita ingin tulisannya menjadi Open Sun. Caranya sama. Misalkan kita klik ini. Kemudian kita cukup Quick Use.
Saya pilih normal dan light. Saya akan coba copy paste ini, Ctrl C. Kemudian saya coba masukkan seperti tadi sebelum penutup head. Saya akan coba masukkan ini, Ctrl C. Kemudian saya akan coba masukkan lagi di dalam P. Oke. Sekarang kita akan coba cek. Hasilnya, tulisannya akan berubah seperti ini. Lalu, bagaimana caranya menghilangkan garis bawah? Untuk menghilangkan garis bawah seperti ini, kita cukup mencek si A atau menseleksi si A. Kemudian ada namanya property text decoration. Kita akan coba set ke none. Kemudian kita akan coba cek sekarang. Hasilnya, link Anda tidak akan ada garis bawah seperti tadi lagi. Kemudian, sekarang kita akan coba untuk membuat ketika saya hover di sini, maka akan membentuk seperti ini. Ketika saya hover akan membentuk seperti ini. Oke, caranya saya akan membuat padding terlebih dahulu pada A. Padding misalkan 10 pixel. Kemudian saya akan buat A.2 hover. Ini adalah sebuah permisalan, yaitu ketika A di hover, maka saya akan menampilkan background, yaitu backgroundnya saya akan berikan warna hitam misalkan seperti ini. Kemudian saya ingin warna teksnya berwarna putih. Oke, kita akan coba cek. Ketika saya coba seperti ini, maka backgroundnya akan ada. Saya akan coba merubah color defaultnya, yaitu color defaultnya saya akan coba berikan warnanya hitam. Color warnanya hitam. Seperti ini. Oke. Sekarang kita akan coba cek. Bentukannya sudah terlihat. Anda bisa melihat. Oke. Sekarang kita akan coba lihat seperti ini. Lalu bagaimana membuat efek seperti ini? Saya akan coba membuat efeknya sekarang. Untuk membuat efek, Anda cukup menambahkan properti yang namanya transition. Lalu saya akan coba 0.5 second. Jadi ketika saya hover, maka akan ada efek seperti ini. Lalu bagaimana membentuk rounded seperti ini? Caranya cukup mudah. Pada hover, saya akan ketikkan border, radius. Kemudian di sini saya akan coba set 5 pixel. Sekarang saya akan coba cek di sini. Maka akan terbentuk seperti ini. Oke. Jika Anda inginkan lebih seperti ini, maka ketika saya hover, maka akan terbentuk seperti ini. Oke. Tugas kita di menu sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat di image. Kita akan menambahkan sebuah border. Caranya bagaimana? Cara menambahkan sebuah border adalah seperti ini. Kita akan coba lari ke IMG, kemudian kita border. Kemudian kita set 10 pixel solid. Di sini saya akan coba kasih warna seperti ini. Oke, kita bisa lihat bordernya. Lalu, di sini Anda bisa melihat adanya perbedaan seperti ini. Untuk menghilangkan seperti ini, kita bisa mengurangi ukuran dari IMG-nya supaya tidak terlihat gambar ini tidak di tengah. Sedangkan saya ingin gambar ini berada di tengah. Oke. Kita akan coba di sini mengurangi gambarnya, misalkan saya coba 95%. Kita coba lihat dan sekarang gambarnya sudah berada di tengah. Langkah selanjutnya, kita bisa melihat di sini. Oke. Website sudah terlihat di sini. Lalu di sini saya ingin ketika website ini di hover, maka akan terbentuk seperti ini. Oke. Saya akan mencoba dengan warna lain. Jadi ketika H1 di hover, H1 di hover, maka saya akan menampilkan warna lain. Misalkan saya akan coba color. Saya akan mencoba dengan warna yang sedikit abu-abu misalkan. Kemudian, saya ingin ada underline, text decoration, underline. Oke. Maka, ketika H1 saya hover,
maka akan terbentuk seperti ini. Oke. Anda bisa melihatnya sekarang. Kemudian, kita akan coba lagi di sini. Oke, kita coba lagi. Di sini saya akan coba mengurangi ukuran fontnya. Caranya bagaimana? Pada P, saya akan coba di sini font, size, kemudian saya akan set 13 pixel. Maka ukuran fontnya akan berubah sekarang. Tapi, saya ingin menunya ini ukuran fontnya tetap lebih besar. Maka saya akan rubah di font pada A, font, size, kemudian saya akan rubah misalkan 16 pixel. Maka, sekarang kita akan coba lihat di sini. Saya akan coba save. Ukuran fontnya akan berubah dan akan berbeda antara menu dengan si paragraf. Tapi kita bisa lihat di sini, paragraf di sini terlihat terlalu dempet sehingga membuat user akan terlalu sulit dalam membaca paragraf ini. Untuk mempermudah user, kita bisa menggunakan yang namanya properti line height. Kita akan memasukkan nilainya 2M. Apa itu M akan dipelajari pada privat pondok tutorial di hari pertama. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Oke, sekarang sudah terlihat sedikit ada space di sini dibandingkan dengan sebelumnya. Atau bisa kita set ke 2,5 M misalkan. Kita cek sekarang. Dan sekarang space-nya terlihat lebih besar. Oke, sekarang websitenya sudah menyerupai ini. Kemudian, bagaimana caranya membuat pondok tutorial ini terlihat lebih tebal? Saya akan coba memberikan tag B di sini. Kemudian saya akan coba kopikan di sini, Ctrl X, Ctrl V. Dan sekarang pondok tutorialnya sudah terlihat lebih tebal. Oke. Sekarang website Anda sudah jadi. Lalu di sini, yang jadi pertanyaan adalah, saya ingin space-nya lebih besar ke bawah. Bagaimana caranya? Saya cukup menambahkan sebuah margin di sini. Saya cukup menambahkan sebuah margin 100 pixel. Kemudian saya akan coba set ke 0. Oke. Kenapa kita pakai ini? Ini juga akan dibahas dalam privat pondok tutorial. Maka sekarang sudah ada space. Anda bisa lihat, saya akan coba lagi. 150 pixel misalkan. Seperti ini. Lalu, di sini, saya ingin ketika saya hover, maka website ini akan ke atas. Caranya cukup mudah. Titik box. Kemudian titik 2 hover. Dan di sini, ketika saya hover, saya ingin marginnya yaitu 20 pixel 0, 0 misalkan. Seperti ini. Atau di sini saya set auto. Oke, sekarang kita akan coba. Ketika saya set seperti ini, maka kontennya akan ke atas. Saya ingin konten ini terlihat sliding. Jadi saya menggunakan transition. Oke, 0,5 second. Oke, ketika saya set, maka kontennya sekarang akan ke atas dengan sangat halus. Oke, ini adalah tutorial demo yang Anda dapatkan secara gratis. Dan untuk belajar bagaimana caranya membuat ini secara detail ataupun tutorial-tutorial seperti ini, bagaimana cara menggunakan internal, inline, ataupun eksternal CSS, kemudian cara menggunakan class box seperti ini, Anda bisa datang ke Basecamp Pondok Tutorial untuk privat. Biayanya cukup murah. Untuk menanyakan biayanya, Anda cukup SMS kepada saya. Karena saya tidak mungkin menampilkan biaya di dalam YouTube, karena di YouTube ini tidak boleh menampilkan project untuk komersial atau menampilkan harga di dalam YouTube. Oke? Di sini tutorialnya sudah selesai. Anda sudah bisa membuat website seperti ini. Sebenarnya, jika kita membuat website, kita tidak harus berpengetahuan banyak, tetapi dari pengetahuan yang sedikit bisa kita kembangkan menjadi website yang cukup banyak. Jadi Anda bisa mencoba membuat website yang lain, mungkin dengan teknik ini. Anda sudah belajar tekniknya.
Oke, sampai bertemu di tutorial selanjutnya.